Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk. Mungkin saya mewakili petani, terutama petani muda di sini. Kita selama ini mungkin kita bisa belajar dari hasil panen untuk setiap tahun. Kenapa waktu setiap tahun panen raya itu kita selalu harga murah? Contohnya kayak kemarin tomat. Tomat masa 1 kilo hanya 1.000. Pun sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Allah bilang ngeten Manun. Allah tidak akan menyesatkan orang yang mendapat hidayah, dan Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang telah disesatkan. Enggak gitu kalimatnya. Ya. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Ojo digeser. Ngono ya maksudnya ya. Nah, ini maksudnya kula ngeten Manun. Masa kok ngapunten, wong sing ape dikei dalan ning berbuat apik, intine kan wong wis dikei dalan ape dikei ning swarga, mosok ape diangel-angel ngoten Manun. Terus. Oke, nanti saya jawab. Oke ya, berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manun, pertanyaan saya yang pertama, tanggal 14 bulan kemarin saya mengikuti kajian Kenduri Cita di Taman Ismail Marzuki. Pesertanya juga sekitar segini, kemudian saat ini juga ribuan gini. Pertanyaan saya, apa sih resep Mbah Nun yang menjadikan anak-anak muda tertarik pada acara seperti ini di tengah hiruk pikuk yang seyogyanya kalau di Jakarta anak-anak sudah hiruk pikuk dunia itu sudah sangat dicintai sehingga lupakan pengajian. Tapi ketika Manun datang luar biasa, saya kemarin tidak bisa masuk seperti sekarang. Saya tadi dari Modo harus berangkat jam 3. Kira-kira resep apa? Saya yakin tidak semua kiai, tidak semua ustadz bisa seperti Manun. Yang kedua, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang sahabat karib, seorang guru. Tetapi sekarang sebagian besar antara teman-teman sahabat-sahabatku pemuda Gerakan Pemuda Ansor, kemudian teman-teman pemuda Muhammadiyah itu jarang sekali kemudian bersatu dalam acara seperti ini. Nah, kira-kira Mbah Nun punya resep enggak untuk menyatukan dan mengingat Mbah Yai Dahlan dan Mbah Yai Hasyim Asy'ari pernah berjuang dan sama-sama menjadi pahlawan perjuangan kemerdekaan, dan kami nanti teman-teman pemuda Ansor dan juga pemuda Muhammadiyah juga ingin melanjutkan itu. Kira-kira resep Mbah Nun apa untuk menyatukan kami, Mbak? Sehingga tidak ada sekat antara NU dan Muhammadiyah. Terima kasih Mbak Nun. Jadi saya bersama saudara-saudara saya Ansor, sahabat saya Ansor, saya ini ketua pemuda Muhammadiyah Mbak Nun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak jawab kok apa ya Rek ya. Bismillah ya. Pak Camat sama Mas siapa tadi yang menanyakan mengenai harga. Mas Faruk, gini Mas Faruk, pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab oleh seorang camat, tidak akan bisa dijawab oleh seorang bupati, bahkan tidak juga oleh seorang gubernur. Karena ini masalah nasional. Satu ya. Jadi yang bisa menjawab itu satu presiden, kedua menteri pertanian, menteri perdagangan dan menteri perekonomian. Gitu ya. Jadi sampean tolong bertanya kepada presiden atau 3 kementerian itu ya. Sebab saiki ngene mulane ana sing sinau pertanian sinau perekonomian po rek. Rego iku sing nentokno loro. Siji broker, bukan agen, broker. Broker iki gak ketok iki setane ekonomi. Ya. Begitu kon panen regane anjlok iku sing nentokno broker. Nomor 2, broker iki gak iso urip nek sing mimpin gak duwe pamrih. Broker iki iso urip nyusahno wong tani mergo sing ndek ndukur juga tidak mempertahankan nasibe wong cilik terhadap broker. Jadi itu urusannya nanti sama import ya, ketentuan-ketentuan regulasi ekonomi nasional dan seterusnya. Ngono Dek ya. Jadi iki urusan nasional dan petani belum pernah dilindungi benar-benar oleh seluruh pemerintah Indonesia dari Bung Karno sampai sekarang. Ya. Wong tani iki kudune primadona ekonomi nasional tapi selalu dingel-ngel uripe sampai petani berambang bawang di Brebes mati ya. Jadi ini bukan Pak Camat yang tanggung jawab. Pak Camat ya korban, kon ya korban, wong tani kabeh korban utamanya. Tapi ini polisi nasionalnya.
Di zaman Presiden 2 sebelum sekarang aku pernah ndudui kilo brokere ndek kene sampai tangkep, tidak ditangkap. Karena mereka sendiri punya kepentingan terhadap import, punya kepentingan terhadap badi-badi nasionalnya. Sing dadi korban wong cilik sing ndek kecamatan, ndek desa-desa. Makanya hati-hati nek milih pemimpin, ya. Milih pemimpin ku ojo mergo dheke ngene tangunu kan kudu ngitung temen. Dolek imam sembayang kudu temenan, dolek lurah kudu temenan, dolek camat kudu temenan, apa meneh dolek sing paling dhukur kon kudu ngitung temenan. Nek anjane kon ngene-ngene terus ya nek didik itu aja salahno. Gitu ya, Mas ya. Jadi itu masalah nasional, bukan masalah kecamatan, kabupaten atau provinsi. Benar ya? Mbak, mungkin dari lingkup kecilnya dari pemerintah setempat mungkin bisa bekerja sama dengan kayak Giant kayak apa. Jadi petani lokal ini bisa mempunyai produk yang wajib gitu loh. Jadi ada yang nampung gitu. Oke, ngapunten. Oke, itu juga sebuah alternatif, tapi tidak semudah itu karena Giant dan semua yang lain itu punya regulasi, punya standarisasi yang belum tentu bisa dipenuhi oleh petani. Pokoknya wong jahat iku akeh nemen dan memegang kekuasaan dan memegang pengendalian. Jadi mulane awakmu nomor siji tetap andalanmu adalah takwa kepada Allah, kebersamaan antara rakyat, dan jangan khawatir Allah tetap akan wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqiha. Gak ono sapa ae ndek bumi sing gak dijamin rezekine oleh Allah. Meskipun nek anjane gawe negara ya temenan, iki gawe negara gak temenan iki. Terus terang aja. Tapi ya siapa meneh pokoke dhek aja disalahno Pak Camat. Pak Camat itu yang ngelundasi soal iku, ngono ya. Oke, berikutnya Mas Islami. Ya, pertanyaan kedua adalah pertanyaan mayyadillah tadi. Ini Mas, nek jumuan lah awakmu tak omong ngene nek gresik ya. Mayyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Lah ngono nek jumuan terakhir iku aja. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberinya petunjuk, kan gitu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ngono ya nek khutbah iku. Dik, Allah itu maha memberi petunjuk tapi Allah juga maha menyesatkan. Allah maha penuh kasih sayang tapi juga Allah maha penyiksa. Tapi Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak ada alasan Allah untuk menyiksanya. Allah tidak akan menyesatkan orang yang tidak ada alasan pada manusia itu untuk disesatkan. Jadi semua yang dilakukan Allah itu karena manusianya sendiri. Itu loh Dik. Gak kok semoro-moro Allah yuk hobi tak sasarno kon. Gak ono. Allah duwe hobi jano cek keliru arek-arek dalane. Gak ono. Itu karena manusianya sendiri. Mulane ana rumus fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Nek kon memelihara penyakit, Allah nambahi penyakitmu. Karena Allah itu punya sifat siji memberi hidayah, loro memberi izin, nomor 3 bombong utawa ngelulu, nomor 4 nyasarno atau menyesatkan, nomor 5 weleh-weleh gak diurusi karo Allah. Pokoknya mlebu neraka ngono ae. Nah, jadilah manusia yang kompatibel terhadap hidayah Allah. Jangan sampai sampean disesatkan oleh Allah. Dan itu tergantung sampean sendiri, nggak tergantung Allah. Allah nggak mungkin menyesatkan. Bahkan Allah tidak pernah menganiaya siapapun kecuali orang itu sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Ya. Jadi wis to lereno olehmu gak terima karo Gusti Allah iku mang. Ya. Allah ada alasannya semua gitu ya. Mulanya Allah sangat adil. Ngono ya Dik ya. Oke. Kira-kira ngono ya. Ayatnya dipelajari meneh, terjemahannya memang soalnya rotok geser, ya. Berikutnya. Apa resep anak muda tertarik maiyah? Saya tidak punya resep dan saya juga tidak meminta, tidak mengharap sampean tertarik sama maiyah. Aku ki mek nglakoni apa sing kudu tak lakoni menurut petunjuk Allah. Sing gawe sampean nglumpuk ngene iki Allah dudu aku. Sing gawe sampean meneng sampai jam 12:30 saiki iki Allah dudu aku. Aku gak iso apa-apa. Gede ya, duduk aku gak bangga, pengikut Allah. Termasuk di Jakarta, Anda tahu begitu padat, lebih padat dari di sini, gitu kan? Kemarin yang tanggal berapa itu? Itu semua karya Allah, bukan saya. Nah, saya sendiri tidak tahu kok ibarat witan iki godhonge wis seger, kembange wis mekar. Iki kok wae apa aku gak roh. Tapi sampean syukuri, insya Allah iki jek tanduran, jek kembang, jek godhong, mari ngono sampean oleh woh. Nek sampean istiqomah,
Gak sampai 5 tahun meneh sampai terus mulai ono pentile. Ya nek walak pentil ya. Ya, insya Allah wae yo gak suwe meneh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman aku gak wani ndisi kersa. Aku isone nek nglakoni ngene iki terus-menerus dan menjaga keikhlasan saya. Sampai jam piro ae nek anjane aku kudu ngladeni tak ladeni. Dan aku gak masalah dan aku gak golek jasa. Yang berjasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya wis sampean syukuri, sampean terusno, sampean gawe lingkaran-lingkaran ndek desa sampean ndek ndi arek-arek jaen selawatan, jaen wiritan, jaen sinau bareng, jaen apik satu sama lain. Ini Mas ya, dadi duduk rek kuwi. Saya ndak pakai resep. Saya ndak pakai strategi, saya ndak pakai target, saya ndak pakai apa-apa. Sebab aku gak kepingin dadi apa-apa, gak kepingin mencapai apa-apa. Aku mek wedi diuring-uring Gusti Allah, mek ngono tok. Makanya ada rumus dari Kanjeng Nabi, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Sing penting angger Gusti Allah gak muring-muring nang aku dikai nasib kaya apa aku gelem karo Gusti Allah. Lah ngono. Sing penting Gusti Allah gak muring-muring. Syukur gak muring-muring. Syukur kene iki ya dianggep pantes mlebu swargane Allah. Ngono ya rek ya. Iku tak dok nek awakmu tak dongakno kabeh. Cek ya awakmu dongakno aku. Aku ndak ngono cek awakmu yo ndongakno aku cek tak dongakno lak ngono. Dadi tambal balik sampai akhirnya Gusti Allah gak tega. Walah ya rek cok kuwatir. Tak lebono swargaku ngono meneh ya. Ngono ya. Dadi kono ojo sengsara-sengsara ndek donya gak apa-apa rada lesu-lesu titik, rada sengsara-sengsara titik gak apa-apa donya ae kok mek diluk tok ae ya. Sing penting kon esuk lapo awan lapo sore lapo kon duwe jadwal dhewe. Gawe yo sing apik terus, kon pegel macul-macul ngaji, pegel ngaji maca titik, pegel maca titik dandan omah, pegel apa bertanam, pokoknya isilah siang dan malammu dengan kebaikan-kebaikan yang berlaku abadi, yang berlaku jangka panjang paling tidak. Milikilah jiwa penanam pohon jati. Wong nandur jati iku roh nek dhek gurung karuan iso menikmati kayu jati. Karena kayu jati itu yang sempurna adalah minimum 30 tahun sampai 50 tahun. Kait iso dadekno fungsi tertentu. Nek sampai nandur pelem kan iso insyaallah lah iso menikmati wae, tapi nek jati lah gak iso. Maka milikilah jiwa penanam jati. Ngene ya kira-kira ya. Ngene iki aku oleh apa? Aku gak mikir oleh apa. Aku rene iki pokoke jare Gusti Allah aku kudu nyayangi hambane, aku nyayangi. Ngono tok. Wis. Engko aku mulai teko kene ya wis, aku pindah nang Jepara meneh bengi ya aku konsentrasi nang Jepara. Sing ndek kene ya wis, pokoke muga-muga manfaat ngono tok. Aku gak kepengin kok lem, aku gak kepengin kok pilih, mau gak tau nyalon kok. Ya tak gak. Wong bojo aku ya wis duwe. Gak ndolek dikek-keki dhewe karo Gusti Allah. Nek aku ndolek mungkin ya seje sing tak doleki. Tapi karo Gusti Allah dikek iki ya tak trimo iku. Dilalah kok ayu pisan. Wis gak melok aku. Wong gak melok aku ya. Ngono ya, Dik ya. Pokoknya itu milik Allah ya. Semua milik Allah. Tidak ada yang milik manusia aslinya. Ngono ya, Dik ya. Itu satu prinsip yang membuat Allah akan menambahkan berkahnya kepada Anda. Oke, berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, mohon resep dari Simbah bagaimana menyatukan NU dan Muhammadiyah. Aku ngene, nek sing takon iku ketua NU ketua Muhammadiyah tak jawab. Lah kono gak tau takon. Wong kono kerasan ya karo keadaan iku. Sing gak kerasan awakmu ya. Nah awakmu sebagai ketua pemuda Muhammadiyah, sing penting awakmu rukun terus dan mencari kesamaan. Mencari persatuan bukan mencari perbedaan. Kon tak kandhani. Nek kon sekolah, itu kan sekolah iku gunane, ilmu iku gunane apa digawe mecah-mecah. Oh iki godhong, iki serate, iki wite, iki pange, iki kembange lah ngono. Iku ilmu. Tapi nek cinta, bah godhong, bah serat, bah wit, kabeh kudu dadi siji. Itu cinta. Nah, saiki awakmu milih. Untuk di dalam cinta perlu ada ilmu, tapi ilmu harus dikembalikan kepada cinta. Nek cinta mempersatukan, nek ilmu memecah belah. Lihat ya. Ngapunten Mbah nggih. Nggih. Saya sangat puas dengan jawaban Mbah Nun. Terakhir kali Mbah, sebagai ending daripada pertanyaan saya tadi, kami ingin Mbah Nun mendoakan di antara kami yang hadir pada malam hari ini suatu saat ada yang bisa melanjutkan dakwah Mbah Nun walaupun kapasitasnya belum internasional seperti Mbah Nun. Minimal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami. Intinya kami berharap Mbah Nun banyak generasi yang kemudian meniru jenengan Mbah. Terima kasih. Gusti Allah wis ngatur kabeh tenang ae.
Wis diatur kabeh ya. Dadi aku saiki ngomong regenerasiku ya gak iso, wis terserah Allah. Sing penting aku maksimal ngekeki awakmu, nyintai awakmu, ikhlas karo awakmu, kok Gusti Allah sing nentokno dhewe, aja kuwatir. Wong sampean wis dadi kader kok, sampean wis iso nerusno kok, sampean wis iso. Aja kuwatir, Allah itu punya rencana sendiri, aja dipikir Gusti Allah gawe kon terus mari ngono kon diserano 100% ya gak, Allah dhewe duwe rencana. Kon duwe rencana mati tanggal piro? Lah gak duwe sih. Boten gadah. Kuasanipun Allah. Lah iya mulane kabeh kuasane Allah. Jadi kon ojo GR. Mergo kon gak iso nentokno uripmu dhewe. Kon gak ro kapan matimu. Mulane wis ta ide-ide karo Gusti Allah terus dan nek iso jangan melakukan hal sing gare Gusti Allah gak seneng awakmu. Mek ngono tok kok. Nek soal kebahagiaan, soal enake urip iku tidak tergantung kon duwe dhuwit piro. Enake urip tergantung kepandaianmu bersyukur. Nek kon pinter bersyukur, kon latihan bersyukur tiap hari. Nek wong Jawa pinter jane. Wong Jawa duwe kalimat blai slamet. Mosok ana blai kok slamet? Lah ono sih. Waduh blai slamet rek ngono. Jadi tetep ujungnya, endingnya, produknya adalah selamat. Mas yo. Blai ya gak? Dan itu penemuan orang Jawa yang luar biasa, ya. Ono wartawan suatu hari numpak truk nguber suatu keadaan di mana ada peperangan kecil, dia tutuk nggone, dia numpak truk saanane munggah, dadak bani meledos, ngarep juer, kepeksa leren. Terus supire ngomong alhamdulillah. Bingung wartawan itu alhamdulillah, tapi menenge jian. Wis diganti bane mlaku meneh, meledos meneh sing mburi, juar. Alhamdulillah meneh. Mulai dhek, Pak, mohon maaf ya, kok alhamdulillah toh wong bannya meledos sudah 2 kali. Mek ngono tok, mlaku meneh. Juar meneh meledos 3, Mas. Terus mari ngono, jek alhamdulillah meneh. Tapi ternyata tetep untuk darurat iso ditutup dilakokno, masih rada gak tepak mlakune truk. Akhire AC jebol, jegrek wis gak iso apa-apa wis. Tetep supire ngomong alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah ya apa? Lah timbangane geger sampean sing pedhot. Lah anu AC truk. Lho nek wong Jawa duwe ngono iku, Mas. Jadi menurut saya ojo susah urip ndek dunya, wong Gusti Allah tepake koyo ngono, mosok kon susah, ya. Ngene ya, oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinong Bareng tahun 2018. Dan inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada 3 orang penanya. Dan kurang lebih beginilah pertanyaan dari masing-masing penanya. Penanya pertama bercerita perihal dirinya yang mewakili para petani, khususnya petani muda, ingin bertanya kenapa harga tomat sangat murah. Masa tomat cuma dihargai Rp1.000 per kilo? Dan kenapa juga setiap panen raya harga selalu murah? Selanjutnya, penanya kedua menanyakan perihal yang selalu diucapkan khotib sholat Jumat. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada yang dapat memberinya petunjuk. Penanya bertanya, masa orang mau mencari jalan menuju surga, tapi kok malah dipersulit Allah? Kemudian penanya yang ketiga menanyakan perihal apa resep Mbah Nun sehingga anak-anak muda selalu memadati acara mayahan. Padahal notabene anak muda sekarang ini sudah sangat mencintai dunia dan jauh dari pengajian. Tapi kalau ada acara mayahan, hampir semuanya mayoritas jamaahnya adalah anak-anak muda. Begitulah kira-kira pertanyaan dari masing-masing penanya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan dari video ini. Poin pertama, perihal petani. Dan jawaban yang Mbah Nun tawarkan kurang lebih intinya adalah
Pertama-tama, Mbah Nun ngendiko bahwa pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab oleh Pak Lurah, Bupati, bahkan juga Gubernur. Karena itu adalah masalah nasional dan yang bisa menjawab adalah Presiden dan 3 kementerian yang terkait, yakni Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perekonomian. Selanjutnya, Mbah Nun menawarkan kepada penanya untuk bertanya langsung kepada Presiden karena Pak Lurah, Bupati, dan para petani itu hanya korban. Dan mereka juga pusing kepalanya soal itu. Kemudian, Mbah Nun ngendiko bahwa sampai detik ini belum ada presiden yang berpihak pada petani. Dari zaman Bung Karno sampai zaman sekarang. Menurut Mbah Nun, itu semua terjadi karena adanya broker, dan broker itu tidak akan bisa hidup kalau ada pemerintah yang benar-benar membela petani. Artinya, broker itu adalah seseorang yang berkoalisi dengan oknum pemerintah yang memiliki kepentingan atasannya. Semisal kepentingan cari laba dari ekspor-import, cari untung dari komisi broker, dan sejenisnya. Intinya, menurut Mbah Nun, orang jahat itu banyak banget, dan orang jahat ini banyak yang memegang kekuasaan di pemerintahan. Di akhir, Mbah Nun menawarkan kepada penanya yang intinya adalah, aslinya ini bukan benar-benar negara, karena membuat negara tapi tidak benar-benar. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi? Maka jalan satu-satunya adalah tidak ada penolong selain Allah. Dan percayalah bahwa tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi, melainkan Allah lah yang telah menjamin rizki atasnya. Kurang lebih, itu garis besar yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya pertama. Dan saat kami mendengar jawaban dari Mbah Nun, maka kami teringat salah satu puisi karya Mbah Nun tahun 1993 yang berjudul Sawah Itu Rahim Ibunda. Sawah itu rahim ibunda, yang mengandungmu dengan sengsara, melahirkanmu dengan hentakan rasa sakit, sambil berurai air mata cinta. Padi dan palawija di atasnya, menyusui perjalanan sejarahmu. Padi, sawah, alam bukanlah bagian dari dirimu. Engkaulah bagian yang bergantung pada mereka. Jika diinjak oleh kaki para petani, sawah-sawah merasa amat bahagia. Tancapan cangkul bapak-bapak itu membuat mereka memperoleh kemuliaan dari Sang Maha Agung pemiliknya. Sama mulianya dengan ayam yang disembelih, sama tinggi karomahnya dengan buah yang dipetik dari tangkainya, serta akan berbarengan memasuki surga dengan tanah yang dipelihara kegunaannya buat kesejahteraan manusia. Hati petani adalah lumpur, sangat karib dengan Tuhan dan penuh syukur. Hujan keringat mereka menjadi telaga tempat para malaikat mandi jiwa. Tapi kelak engkau akan terpana karena sawah-sawah berpindah tempat tinggalnya. Dari bersemayam agung di alam semesta, sawah-sawah ditransmigrasikan ke buku-buku administrasi negara. Kemudian engkau akan lebih terheran-heran karena negara pun telah berganti alamatnya. Dari kampung permai hati nurani rakyat berpindah ke genggaman tangan sekelompok orang yang berlagak malaikat. Sawah adalah rahim ibunda. Rahim adalah kelopak bunga kasih Tuhan kepada hamba-hambanya. Kepada siapapun yang mengingkarinya, Tuhan menyatakan perang kepadanya. Puisi M.H. Ainun Najib tahun 1993. Selanjutnya, teruntuk penanya kedua, jawaban yang Mbah Nun tawarkan kurang lebih garis besarnya adalah Allah memang maha menyesatkan, tapi Allah tidak akan menyesatkan orang yang tidak ada alasan Allah untuk menyesatkannya. Jadi intinya adalah itu semua karena manusianya sendiri. Bahkan Allah tidak pernah menganiaya hambanya, kecuali hambanya yang menganiaya diri mereka sendiri. Selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan untuk berhenti suudzon kepada Allah hanya karena keterbatasan ilmu kita. Karena tidak mungkin Allah memiliki hobi untuk menyesatkan hambanya. Semua itu akibat dari manusianya sendiri. Oleh karena itu, maka Mbah Nun menawarkan untuk selalu menjadi manusia yang kompatibel terhadap hidayah Allah. Contohnya, perbanyaklah membantu orang,
Karena membantu orang adalah perbuatan baik, dan perbuatan baik sangat kompatibel dengan hidayah Allah. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada penanya yang terakhir. Dan intinya, jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah Mbah Nun tidak punya tips atau cara untuk membuat anak-anak muda mencintai Ma'iyah. Menurut beliau, Ma'iyah itu milik Allah, dan yang mendatangkan anak-anak ke acara Ma'iyah adalah Allah, bukan beliau. Karena beliau hanya menjalankan apa yang beliau yakini, yakni Allah memerintahkan hambanya untuk saling mencintai. Maka beliau mempraktikkan cinta itu dengan tidak pernah lelah, hampir di setiap malam keliling ke desa-desa, bertemu dengan rakyat dalam rangka untuk menerapkan cinta. Mbah Nun juga mengungkapkan bahwa beliau melakukan itu sudah puluhan tahun dan bukan karena pamrih untuk mencalonkan diri. Dan itu sudah beliau buktikan dengan selama ini tidak pernah nyalon dan tidak pernah menjadi apa-apa. Yang beliau lakukan hanya menerapkan cinta dan sedikit ikut menanam satrio. Perkara buah yang kelak akan dipetik, beliau pasrahkan kepada Allah. Karena Allah sudah memiliki rencananya sendiri. Namun setidaknya beliau ingin sedikit ikut menanam dan berbenah-benah. Mbah Nun juga ngendiko bahwa beliau tidak sedikit pun GR karena menurut beliau Ma'iyah ini milik Allah. Sehingga beliau tidak sedikit pun memiliki cara apalagi kemampuan untuk mendatangkan anak-anak muda ke acara Ma'iyahan. Bahkan hingga membuat mereka bertahan duduk sampai jam 3 malam. Selanjutnya, Mbah Nun menawarkan untuk memiliki jiwa kayu jati. Karena kayu jati yang baik minimal usianya adalah 30 tahun. Dan orang yang menanam jati tahu bahwa dia tidak akan menikmatinya. Oleh karena itu, maka disebut kayu jati. Karena yang menanam tidak berharap untuk ikut menikmatinya. Maka itulah hakikat dari kesejatian. Pada momentum ini, kami teringat kata-kata Mbah Nun yang tidak jarang beliau sering ungkapkan bahwa tujuan beliau keliling bertemu dengan anak cucu hampir di setiap kota adalah karena beliau hanya menemani yang sunyi dan sepi. Rasa-rasanya ungkapan Mbah Nun itu sejalan dengan sepenggal kata-katanya pada buku yang pernah ditulis pada tahun 1987 berjudul 1000 Masjid atau Jumlahnya. Dalam buku itu, Mbah Nun menuliskan begini: jika anak-anak tak memperoleh pendidikan seperti yang Allah memberinya hak dan kewajiban, yatimlah dia. Jika orang tua terlalu mendikte anaknya dan menjadikan anak itu hanya sebagai alat dari kemauannya, yatimlah dia. Jika suatu tata perekonomian memberi kemudahan yang berlebih kepada sebagian orang dan memberi kesulitan yang berlebih kepada sebagian lainnya, maka yatimlah orang-orang yang disukarkan. Jika suatu tata politik tak menyediakan ruang bagi anak-anak negerinya untuk mengembangkan pikiran dan sumbangan jujur bagi kemajuan negerinya, maka yatimlah putra-putri negeri yang mulutnya dibungkam itu. Betapa melimpah anak-anak yatim di sekitarmu, nak. Jika bisa kau ubah, ubahlah. Tapi setidaknya berzikirlah untuk mengingat mereka seperti yang kulakukan dengan caraku sendiri ini. Kurang lebih itu garis besar dari jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada masing-masing penanya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinong Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.